warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Melin Agista dengan NIM 2021 Di sini saya merupakan mahasiswi semester 7 dan di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Arman MPD. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menerangkan kembali materi, yaitu konsep dasar sistem informasi. Yang pertama, di sini kita akan bahas terlebih dahulu apa sih itu sistem. Jadi, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sedangkan sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi, orang, dan proses untuk mengumpulkan sebuah data-data dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi dalam sebuah sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem jangka panjang dan sistem jangka pendek. Dari kedua sistem ini memiliki perbedaan. Contohnya seperti di dunia pendidikan, contoh sistem jangka panjang itu adalah sebuah ijazah. Jadi ijazah yang sudah dikeluarkan oleh sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA, ketika sudah dikeluarkan oleh pihak sekolah, maka tidak bisa diubah dan tidak bisa diutik-utik lagi karena sudah dibentuk sebuah keputusan. Sedangkan contoh dari sistem jangka pendek itu seperti di dalam sebuah kelas, dalam proses pembelajaran itu terdapat siswa atau peserta didik yang memang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh guru, maka guru dapat mengubah sistem yang telah dibuatnya seperti pemberian hukuman dan lain sebagainya. Pemberian hukuman untuk yang tidak menaati peraturan dan memberikan sebuah hadiah atau hal baik ketika siswa atau peserta didik itu berperilaku yang baik. Kemudian dalam mengambil sebuah keputusan itu terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama itu adalah data. Jadi seseorang atau guru dalam mengambil sebuah keputusan itu harus memperoleh data-data yang valid terlebih dahulu. Data ini tidak cukup hanya satu, tapi harus beberapa data yang bisa mendukung guru tersebut dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua adalah informasi. Jadi setelah memperoleh data-data siswa ataupun peserta didik, maka tahap selanjutnya adalah informasi. Data-data yang telah kita peroleh, data-data yang sudah dimiliki oleh seorang guru itu berubah menjadi sebuah informasi terkait peserta didik si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengetahuan. Jadi dari sebuah informasi dan data yang sudah kita ambil sebelumnya, tahap selanjutnya adalah pengetahuan. Informasi-informasi yang kita dapat sebelumnya berubah menjadi sebuah pengetahuan bagi guru. Guru akan mengetahui bagaimana karakter dan sifat yang dimiliki oleh setiap peserta didik dan setiap siswanya, bagaimana cara proses pembelajarannya. Guru akan mengetahui dan bisa mengambil keputusan dari hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya. Yang keempat adalah bijaksana. Seorang guru harus memiliki sifat dan karakter yang bijaksana. Kenapa? Ketika guru memiliki sifat karakter yang bijaksana, maka dalam proses pembelajaran siswa dapat mengayomi, membimbing siswanya untuk menjadi siswa yang hebat dan siswa berprestasi. Kemudian bisa kita lihat zaman sekarang semua sudah serba digital. Di dalam dunia pendidikan semua juga sudah serba digital, seperti contohnya guru sudah menggunakan absen dengan fingerprint, Face ID, dan beberapa absen digital lainnya. Kemudian dalam proses pembelajaran juga sudah menggunakan digital, seperti penggunaan LCD yang digunakan guru dalam proses pembelajaran atau menyampaikan informasi berupa pengetahuan di dalam kelas, sehingga zaman sekarang guru harus lebih kreatif dan lebih bisa memahami untuk penggunaan digital, baik itu komputer, laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Jadi di sini ada beberapa jenis sistem informasi. Yang pertama itu sistem pemrosesan transaksi, kemudian ada sistem kontrol proses dan sistem kolaborasi perusahaan, dan beberapa sistem lainnya yang bisa digunakan dalam sistem informasi. Kemudian ada juga dampaknya terhadap organisasi. Yang pertama nilai strategis, yang kedua ada mengubah industri, dan yang ketiga transformasi digital. Dan beberapa
dampak lainnya. Ketiga, ada contoh aplikasi yang bisa digunakan oleh guru dalam proses pendidikan. Yang pertama itu ada sistem manajemen pembelajaran, kemudian ada sistem informasi akademik, lalu ada sistem pendukung keputusan, dan beberapa aplikasi lainnya yang bisa digunakan oleh guru maupun pendidik dalam proses pendidikan maupun pembelajaran di dalam kelas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi konsep dasar sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.